Sahabat Undiksa, Om Swastiastu, Salam Harmoni. Berjumpa kembali bersama saya Juniastiti dalam Gatra Ganesha. Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, MBKM Mandiri FTK Undiksa hasilkan sistem pertanian berbasis IoT. Undiksa terjunkan mahasiswa KKN di Bangli. Dari kawasan Udayana lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha, saya Juniastiti mengucapkan selamat menyaksikan. Pelaksanaan MBKM Mandiri Fakultas Teknik dan Kejuruan FTK Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa yang berkolaborasi dengan PT Dago Engineering Bandung untuk program Research and Development dengan tema Smart Green Garden telah berakhir. Program yang berjalan selama 1 semester ini salah satunya menghasilkan sistem pertanian berbasis Internet of Things IoT. Pelaksanaan program ini dimulai pada Februari 2024. Sejumlah mahasiswa merancang sistem pertanian berbasis IoT dan hidroponik melalui Demplot di kampus Undiksa Jineng Dalem. Dalam pengembangannya, tim melakukan serangkaian persiapan, baik pada aspek sarana prasarana hingga penanaman benih sayuran dan pemeliharaan. Dari program ini dihasilkan produk prototipe Smart In-House. Selain itu, mengembangkan sistem Artificial Intelligence AI, deteksi hama, dan pemantauan pertumbuhan tanaman. Hal lainnya, tim bisa mengintegrasikan IoT hidroponik dengan website mobile agar bisa mengakses semua perangkat secara online. Sistem pertanian ini juga mengusung pemanfaatan energi terbarukan dan oleh tim diwujudkan dengan integrasi panel surya. Penutupan proyek pertanian ini diisi dengan pemanenan sayuran yang turut dihadiri oleh Wakil Rektor Undiksa Bidang Akademik dan Kerjasama Profesor Dr. Gediras Bendantes. Ia sekaligus memberikan apresiasi atas terlaksananya MBKM Mandiri ini. Ditekankan, MBKM adalah salah satu ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensinya melalui pembelajaran di luar kelas maupun di luar program studi. Hal penting lain yang didapatkan oleh mahasiswa adalah dapat membangun kolaborasi dengan tim yang memiliki disiplin keilmuan yang berbeda-beda. Disampaikan lebih lanjut, Undiksa terus berupaya mengoptimalkan pelaksanaan MBKM Mandiri dengan memperkuat dan memperluas kerjasama, baik dengan perguruan tinggi maupun dunia usaha dan dunia industri. Hal ini diharapkan dapat terus digayung bersambut oleh FTK Undiksa. Sementara itu, Direktur Utama PT Dago Engineering Putusuka Narendra menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang telah dibangun bersama FTK Undiksa dalam rangka bersama-sama meningkatkan kompetensi mahasiswa. Secara khusus, ia juga berbangga terhadap hasil dari pengembangan sistem pertanian berbasis IoT ini yang dinilai sangat bagus meskipun tidak ada keterlibatan dari bidang pertanian. Program ini diharapkan dapat terus dikembangkan. Demikian juga dengan kerjasama yang telah terbangun dapat terus berlanjut. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2024-2025 melalui SMBJM CBT pada 15 sampai dengan 18 Juli 2024. Seleksi ini diikuti oleh 989 peserta. Undiksa menyiapkan 8 laboratorium komputer untuk mendukung kelancaran ujian ini yang tersebar di Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Fakultas Ekonomi, Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Laboratorium Bahasa. Ujian ini mendapat pemantauan dari Polres Buleleng dan Kejaksaan Negeri Buleleng. Selain itu, ada pula dari Ombudsman Republik Indonesia Ori Bali. Undiksa berkomitmen untuk melaksanakan ujian ini secara transparan. Oleh karena itu, ujian dilaksanakan secara ketat
mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Para peserta harus mengikuti serangkaian pemeriksaan sebelum memasuki ruang ujian guna mengantisipasi adanya kecurangan. Selama berlangsung, ujian di Undiksa berjalan lancar. SMBJM CBT adalah jalur mandiri terakhir penerimaan mahasiswa yang dibuka oleh Undiksa. Sebelumnya, telah dibuka SMBJM Skor UTBK dan SMBJM Prestasi. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa melakukan langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan kearsipan dan penguatan kapasitas pengelola. Salah satunya melalui supervisi dan bimbingan teknis yang berlangsung pada Jumat pekan kemarin. Kegiatan ini diikuti oleh pengelola arsip di lingkungan Undiksa. Materi yang diberikan fokus pada pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis. Ketua Kearsipan Undiksa Imade Yogayasa menyampaikan, salah satu tugas negara adalah memastikan arsip negara dapat terlindungi dan terselamatkan untuk kepentingan negara, pemerintah, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat. Tata kelola arsip dibutuhkan untuk melestarikan nilai guna dan peruntukannya sebagai sumber informasi yang sah dalam mendukung kegiatan administrasi yang akuntabel dan transparan yang memainkan peran penting dalam pengembangan masyarakat dengan cara menjaga dan membantu memori individu maupun kolektif. Yogayasa menyebutkan, Undiksa tengah berupaya mengelola arsip yang efisien dan efektif untuk memberikan dampak positif bagi suatu unit kerja. Hal ini telah didukung dengan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan kearsipan di Universitas Pendidikan Ganesha. Disampaikan lebih lanjut, Pusat Kearsipan Undiksa selama ini sudah melakukan upaya-upaya pembinaan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan, dan pelatihan dalam menterjadikan peraturan rektor tersebut. Hal ini terus dioptimalkan yang didukung dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sarana dan prasarana, maupun anggaran. Supervisi dan BIMTEK kearsipan ini dibuka oleh Wakil Rektor Undiksa Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum Profesor Dr. Iwayan Artanayasa. Ia menyampaikan, kegiatan ini sangat penting dilakukan dalam rangka mewujudkan pengelolaan kearsipan yang semakin baik. Hal lain juga ditegaskan kepada pengelola arsip dalam bekerja harus mengacu pada peraturan rektor. Selain mendapatkan materi, peserta BIMTEK juga diajak mengenal praktik baik pengelolaan kearsipan di Fakultas Bahasa dan Seni Undiksa, mulai dari penerimaan, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, dan pemusnahan dokumen atau surat secara sistematis. Pengetahuan yang didapatkan diharapkan dapat diaplikasikan di unit kerja masing-masing. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menggelar sharing session pembangunan ZIWBK WBBM pada Selasa 23 Juli lalu. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Sekretaris Tim Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Muhammad Ali Akbar.
Selain itu, ada narasumber dari internal Undiksa yang menyampaikan materi tentang evaluasi pencanangan ZIWBK WBBM di lingkungan Undiksa untuk masing-masing area. Kegiatan dibuka oleh Wakil Rektor Undiksa Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum, Profesor Dr. Iwayan Artanayasa. Ia menyampaikan, pencanangan ZIWBK WBBM di Undiksa adalah sebagai salah satu wujud dari reformasi birokrasi dan upaya Undiksa sebagai badan publik yang akuntabel dan transparan. Oleh Ibu Irjen sudah dicanangkan. Undiksa siap melaksanakan ZIWBK di tahun 2024 ini. Kemudian hal kedua yang ingin kami sampaikan adalah terkait dengan kondisi terkini dari lembar kerja evaluasi yang sudah dibuat oleh setiap fakultas yang ada di Undiksa. Itu bisa ditayangkan untuk inspirasi dikti bahwa 9 fakultas pasca sarjana yang ada di Undiksa sudah melakukan penguploadan di LKE. Tujuan utama dalam pembangunan ZIWBK WBBM adalah untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam implementasinya diwujudkan dengan senantiasa meningkatkan akuntabilitas kinerja, menyusun kontrak kinerja, dan mengadakan penyuluhan tentang anti gratifikasi dan penanggulangan korupsi. Prof. Artanayasa meminta hal-hal tersebut dapat dijadikan perhatian oleh sivitas akademika dan dapat semakin dimantapkan melalui kegiatan sharing session ini. Karena bagaimanapun staf dosen dan pegawai, kalau kita sudah memiliki integritas, artinya integritas itu kan bagaimana pikiran, ucapan, dan tindakan itu harus sejalan. Kalau ini kita sudah lakukan bersatu padu untuk kita semua, tentunya bagaimana mengarahkan Undiksa menuju terbang tinggi dan bisa bersaing dengan universitas-universitas lain, saya kira akan bisa tercapai. Dan ini sudah sering disampaikan oleh Bapak Rektor sebelumnya, Prof. Dr. Nyoman Jampel, bagaimana kita harus selalu bersatu padu. Kalau ibaratkan kita mendayung perahu bersepuluh ke barat misalnya, ya kita satukan dayungannya. Ke depan tarik bersama-sama bersepuluh, ke depan tarik bersama-sama, dorong bersama-sama. Di dalam ZI menuju WBK WBBM, terdapat 6 aspek pembangunan, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Seluruh fakultas diminta untuk mengimplementasikan aspek-aspek tersebut dengan baik. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa melaksanakan benchmarking ke Universitas Negeri Malang pada Selasa 23 Juli kemarin. Kunjungan ini dalam rangka sharing terkait pengelolaan PPID dan kehumasan. Rombongan Undiksa dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Hubungan Masyarakat, Profesor Dr. Iketur Sudiana, dan diterima langsung oleh Wakil Rektor 4 UM, Profesor Arif Nur Afandi, didampingi Direktur DIPHK UM, Dr. Yuni Rahmawati, dan tim. Wakil Rektor Prof. Sudiana memberikan apresiasi atas diterimanya kunjungan Undiksa di UM dengan sangat baik. Melalui pertemuan ini, Undiksa sebagai bagian lembaga pendidikan tenaga kependidikan LPTK dan badan publik berkewajiban untuk memberikan pelayanan informasi kepada publik dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, Undiksa ingin belajar terkait pengelolaan informasi publik dan keterbukaan informasi publik yang selama ini dilakukan oleh UM hingga menjadi universitas yang informatif pada tahun 2020 hingga 2023. Terima kasih dari Bapak Rektor Undiksa kepada Rektor UM ya atas izin dan berkenan sudah menerima kami. Setelah mendengar Bu Direktur dan Pak PR4 itu ya. Diharapkan setelah pertemuan ini bisa meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Undiksa dan menjadikan universitas yang informatif ke depannya. Hal ini dilakukan untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat
dan memberikan manfaat kepada sivitas akademika dan masyarakat umum. Di sisi lain, WR4 UM Prof. Arif Nur juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan yang dilakukan oleh Undiksa. Terkait pengelolaan PPID, ia menekankan harus ada komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan dan seluruh sivitas akademika. Diharapkan melalui pertemuan ini dapat memberikan manfaat bagi kedua universitas dan dapat memberikan pelayanan publik yang informatif dan optimal kepada masyarakat. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Puluhan calon pegawai negeri sipil CPNS dosen di Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menerima surat keputusan SK pada Rabu 24 Juli kemarin. SK tersebut diserahkan oleh Rektor Undiksa Profesor Dr. Iwayan Lasmawan. Penyerahan ini berlangsung di ruang Ganesha 3 Rektorat dan disaksikan oleh jajaran pimpinan di tingkat rektorat hingga fakultas. SK diserahkan kepada 42 CPNS yang lolos seleksi pada tahun 2023. Para calon dosen ini selanjutnya bertugas terhitung mulai 1 Agustus 2024. Selain menyerahkan SK, Rektor Undiksa Prof. Lasmawan juga menegaskan sejumlah hal. Ia meminta para calon dosen ini untuk bekerja sebagaimana tugas pokok seorang dosen yang berintikan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Secara khusus, ia menekankan tentang esensi kewajiban penelitian bagi dosen. Itu tidak hanya sebagai rutinitas, melainkan sebagai potret kompetensi seorang dosen. Kemudian hasil-hasil penelitiannya dapat diimplementasikan di masyarakat melalui pengabdian. Hal ini diharapkan dapat dipahami dalam pelaksanaan tugas ke depan. Pada tahun 2025, Prof. Lasmawan ingin menghidupkan kembali model reward bagi penulis-penulis di jurnal bereputasi dan itu tidak melihat golongan. Hal ini diharapkan dapat membangkitkan dan memotivasi semangat menulis para dosen, terutama yang berkaitan dengan bidang keilmuannya. Pada kesempatan ini juga disampaikan, pada tahun 2030, Undiksa menargetkan zero magister untuk dosen. Oleh karena itu, para calon dosen ini yang sebagian besar masih berpendidikan magister, didorong untuk segera melanjutkan studi doktor. Melalui pertemuan ini, seluruh calon dosen diajak untuk menjaga kondusivitas lembaga dan selalu mengedepankan koordinasi dan komunikasi dalam bekerja. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Hal ini digayung bersambut oleh Fakultas Bahasa dan Seni FBS melalui program Desa Binaan. Program ini menyasar Desa Les Kecamatan Tejekule yang gebiarnya berlangsung pada 19 Juli 2024 lalu. Program ini menyasar Desa Les Kecamatan Tejekule yang gebiarnya berlangsung pada 19 Juli 2024. Program ini mengusung tema sinergi harmoni pesaje dari potensi lokal menuju inovasi global. Tema ini mencerminkan semangat kolaborasi antara FBS Undiksa dan masyarakat Desa Les dalam mengembangkan potensi lokal untuk mencapai inovasi global. Tujuan utama program ini adalah menjadikan Desa Les sebagai desa wisata. Potensi alam, budaya, dan kerajinan lokal di Desa Les dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata yang meningkatkan perekonomian masyarakat.
Ini salah satu program rintisan kita di Fakultas Bahasa dan Seni ya, Desa Binaan, untuk mewujudkan visi Fakultas Bahasa dan Seni menjadi pusat kumpulan kajian bahasa, seni, dan budaya. Jadi budaya itu menyangkut sangat luas, sehingga kita mengambil salah satu kegiatan berupa Desa Binaan. Desa Binaan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, kemudian meningkatkan perekonomian masyarakat, dan tujuan akhirnya nanti adalah mengarah kepada menjadikan Desa Les sebagai desa tujuan wisata, destinasi wisata dengan konsep wisata berkelanjutan. Acara ini merupakan perwujudan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dekan FBS Undiksa IGD Nurjaya MPD menjelaskan, program Desa Binaan ini mencangkup berbagai aspek seperti pendidikan, budaya, penataan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di bidang pendidikan, FBS Undiksa berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Desa Les melalui bimbingan belajar dan pelatihan keterampilan. Dalam bidang budaya, kegiatan seni dilakukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan lokal. Di bidang ekonomi, program pelatihan kewirausahaan dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas masyarakat. Program ini mendapat respon positif dari pemerintah daerah Kabupaten Buleleng hingga pemerintah desa. Perbekeles Gede Adi Wistara mengharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan desa semakin berdaya saing. Adanya sinergisitas antara desa dan perguruan tinggi khususnya Undiksa, kami sangat berharap sekali bahwasanya nanti desa kami akan benar-benar sesuai dengan potensi yang ada, bisa digarap dan bisa untuk kepentingan masyarakat sepenuhnya untuk menuju desa yang sejahtera. Terima kasih. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menerjunkan mahasiswa untuk mengikuti program kuliah kerja nyata KKN reguler tahun 2024 di Kabupaten Bangli pada Kamis 18 Juli lalu. Melalui program ini, mahasiswa ditantang untuk bisa memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi desa dan dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pelaksanaan program yang menyasar puluhan desa di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Bangli ini berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Bali. Melalui program ini, mahasiswa ditantang untuk bisa memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi desa dan dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah. Mahasiswa yang mengikuti KKN ini sebanyak 1.275 orang, yang sebagian besar duduk di semester 4. KKN dilaksanakan di 20 desa di Kabupaten Buleleng yang tersebar di 5 kecamatan, yaitu Busungbiu, Gerokga, Seririt, Sukesade, dan Kubu Tambahan. Sedangkan di Kabupaten Bangli sebanyak 48 desa seluruh kecamatan. Sementara itu, untuk KKN yang berkolaborasi dengan OJK Bali, dikhususkan untuk literasi inklusi keuangan LIK yang dilaksanakan di 10 desa. Di Kabupaten Buleleng adalah Desa Bestale, Desa Pemutaran, Desa Gitgit, Desa Sepang, dan Desa Tunjung. Di Kabupaten Bangli ada Desa Bunutin Kecamatan Bangli, Desa Peninjauan, Desa Sukawane, dan Desa Kintamani. Penerjunan mahasiswa ke desa untuk Kabupaten Bangli berlangsung pada Kamis 18 Juli 2024. Acara ini ditandai dengan pemakaian topi kepada perwakilan mahasiswa oleh Wakil Bupati Bangli Iwayan Diar. Ia yang didampingi Kepala Dinas PMD PPKB Kabupaten Bangli Idewe Agung Putu Purnama merespon positif program tahunan ini. Kehadiran mahasiswa ke desa diharapkan dapat membangun motivasi para generasi muda untuk menempuh pendidikan tinggi. Selain itu juga dapat mendukung pembangunan Kabupaten Bangli dalam berbagai aspek dan mampu menggali permasalahan di desa yang selanjutnya dicarikan solusi. Tentu kita di pemerintah Kabupaten Bangli sangat merasa bangga karena harapannya nanti dengan adik-adik KKN ini bersama-sama bisa mensosialisasikan, menumbuhkan semangat jengah untuk membangun Bangli, utamanya di bidang pendidikan. Karena memang harapannya dengan kehadiran adik-adik mahasiswa ini nanti di desa bisa menjadi motivasi, memantik semangat
anak-anak muda yang masih belum bisa ke jenjang pendidikan tinggi, nanti mudah-mudahan termotivasi lagi dengan kehadiran adik-adik mahasiswa ini. Ya, tentu harapannya juga dengan kehadiran adik mahasiswa ini ikut bersama-sama dalam rangka kita membangun pendidikan di Kabupaten Bangli. Berikutnya terkait dengan masalah-masalah juga yang ada di desa nanti bisa bersama-sama kita pecahkan, karena dua isu yang tentu menjadi isu nasional, ada isu stunting juga nanti bisa kita harapkan adik-adik mahasiswa ini bisa mensosialisasikan dengan pencegahan stunting. Berikutnya dengan bahaya narkoba juga. Ini penting karena di Kabupaten Bangli yang seperti kita tahu ini tidak sedang baik-baik saja dengan persoalan narkoba, karena narkoba sudah masuk desa di Kabupaten Bangli. Tentu harapannya dengan berbanyak kita mensosialisasikan terkait dengan bahaya narkoba ini justru menjadi pemahaman, justru menjadi bekal bagi anak-anak muda yang tentunya yang masih rentan terkait dengan pergaulan bebas dan lain sebagainya. Wabub asal Kintamani ini juga menyampaikan dua isu nasional yang perlu mendapat perhatian dari mahasiswa, yaitu kasus stunting dan penyalahgunaan narkoba. Mahasiswa diharapkan dapat memberikan gagasan, ide, maupun melakukan edukasi dan tindakan-tindakan pencegahan. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Undiksa, Profesor Dr. Inengah Suparta menyampaikan, program KKN adalah salah satu program untuk membelajarkan mahasiswa, sekaligus sebagai bentuk implementasi dari kebijakan Merdeka Belajar. Kehadiran mahasiswa di desa dan di tengah masyarakat dinilai akan memberikan pengalaman, paling tidak pengalaman dari sisi lingkungan. Ia juga menegaskan, melalui program KKN, mahasiswa ditantang untuk mampu menggali permasalahan yang dihadapi desa dan selanjutnya dicarikan solusi. Tujuan utamanya ya tetap dari tahun ke tahun, tujuan utamanya ya membelajarkan mahasiswa melalui salah satu bentuk perkuliahan, yaitu membelajarkan mereka untuk mengenali lebih dekat permasalahan yang real ada di desa dan kemudian mencoba berkomunikasi mereka dengan perangkat-perangkat desa dan perangkat lainnya untuk menemukan solusi dari permasalahan itu. Nah, untuk tahun ini ada kekhususan dibandingkan tahun lalu karena ada KKN Lik tadi disampaikan oleh Pak Wakil Bupati, yaitu literasi inklusi keuangan, dan ini sangat penting saya kira karena di zaman sekarang ini, di tahun-tahun terakhir ini banyak masyarakat yang tertipu oleh persoalan keuangan, baik salah satu contohnya ya pinjaman-pinjaman yang bisa menjerat mereka pada akhirnya, dan oleh karena itu kehadiran mahasiswa melalui KKN Lik ini kita harapkan bisa membelajarkan masyarakat lebih luas bagaimana mengelola keuangan. Sementara itu, penerjunan KKN di Kabupaten Buleleng telah dilaksanakan pada Senin 15 Juli 2024. Program ini pun mendapatkan respon positif dari pemerintah Kabupaten Buleleng. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesha. Saya Juniastiti beserta kru kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh